Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, yang penuh dengan sukacita, mari kita diperlengkapi oleh firman Tuhan melalui renungan harian kita. Namun sebelumnya, mari kita puji Tuhan dengan nyanyian. Saat mata dipejamkan, saat kita teduh dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang kehidupan. Ceritakanlah semua tentang dirimu di dalam doa. Serahkanlah dirimu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah semua tentang dirimu di dalam doa. Serahkanlah dirimu. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Untuk bertemu dengan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, yaitu dari Lukas 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita melihat kepada tradisi orang Yahudi itu memiliki waktu khusus untuk berdoa. Ada yang disebut dengan salat al-masa, yaitu di pukul 18.00, yaitu doa senja. Ada salat al-naum, doa malam, waktu mau tidur. Ada juga salat nisyu al-lail, doa tengah malam. Salat subuh, doa menjelang pagi. Salat saat taslisah, artinya 2 jam ketiga. Salat saat as-sadisah, yaitu 2 jam ke-6, dan salat saat al-tasiyah, yaitu 2 jam ke-9. Tentu seorang Yahudi yang taat akan melakukan seluruh tradisi ini atau kegiatan ini, di mana mereka akan menyempatkan waktu mereka untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan, walau waktunya tidak panjang. Namun bukan berarti ketika mereka berdoa, mereka harus pergi ke sinagogi pada waktu itu. Namun mereka bisa berdoa di tempat kerja mereka, dan tidak akan mengganggu tempat atau waktu mereka berdoa, karena doanya hanya singkat saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dalam konteks ini, memang patutlah dikatakan bahwa orang Yahudi itu memang menghidupi ora et labora. Mereka ada waktu berdoa, dan ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk terhubung dengan Allah, dan ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan mereka senantiasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi, karena itu, orang Yahudi memahami bahwa doa itu yang dilakukan mereka selama 7 kali sehari itu bukanlah sebuah rutinitas, tetapi doa itu adalah bagian dari pekerjaan mereka. Tapi kita lihat Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nas kita hari ini, semalam-malaman. Artinya pada waktu malam hari, Yesus berdoa kepada Allah. Ini di luar konteks dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Judaisme pada waktu itu. Mereka harus berdoa dalam 7 waktu. Namun Yesus ternyata lebih dari itu.
tidak hanya mengerjakan apa itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, tapi Yesus ternyata dia berdoa juga di waktu yang lain, bahkan di tengah-tengah malam, yang waktunya sebenarnya bagi seseorang itu adalah waktu untuk istirahat atau tidur. Namun Yesus terhubung dengan Allah pada waktu dia atau di tengah-tengah malam, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, melampaui ritme dari tradisi dua orang Yahudi tadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ini artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa Yesus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bagi Yesus tidak ada waktu ini khusus berdoa, tidak ada waktu ini khusus bekerja. Yesus tidak menganut paham ora et labora, tetapi paham ora et labora, yang artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, hidup kita ini adalah dua, dan seluruh rangkaian dari kehidupan kita ini adalah dua kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kehidupan Yesus memang penuh dengan dua. Bahkan tengah malam yang menurut orang Yahudi itu waktu untuk istirahat. Yesus bahkan berdua di malam seperti itu. Hal ini dilakukan Yesus ketika Yesus berdoa. Kemudian Yesus akhirnya memilih para murid-muridnya yang 12 itu. Dan sebelum murid-muridnya itu, Yesus berdoa. Lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus di sini, bahwa hidupnya, aktivitasnya adalah dua, sesuatu yang kudus, sesuatu yang terhubung dengan Allah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Jadi, mari kita jadikan pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang kudus, Allah yang berharga, yang terhubung dengan Allah. Jadi, bukan hanya ini pekerjaannya, waktunya untuk bekerja, entah apa yang kita kerjakan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau tidak. Kemudian ada waktu khusus kita menganggap ini waktu berdoa, supaya tadi dosa-dosa saya diampuni. Itu seperti itu. Namun kita lihat Yesus, seluruh rangkaian dari hidupnya adalah terhubung dengan Allah, berrelasi dengan Allah, bahkan pekerjaannya adalah seperti dua yang terhubung kepada Allah. Mari kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari mengimani bahwa hari-hari kita ini bukan hanya rutinitas, pekerjaan kita bukan hanya rutinitas, tetapi pekerjaan kita, apa yang kita lakukan adalah sebagai sesuatu yang terhubung dengan Allah, dan juga bisa kita katakan sebuah dua yang terhubung kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan dalam hidup kami, agar senantiasa yang kami kerjakan ya Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila kami bekerja untuk mencari nafkah, itu adalah pekerjaan yang terrelasi dengan Tuhan, di mana dosa tidak kami lakukan ketika kami bekerja. Namun, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, lindungilah mereka, berilah kekuatan dan kesehatan. Dan Tuhanlah yang berkati hari-hari mereka. Bagi mereka yang sakit ya Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan yang berduka, Tuhan kiranya menghibur hati mereka. Ya Tuhan, kami serahkan gereja dan pelayan ke dalam tangan, agar kiranya seluruhnya Tuhan kendalikan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian.